Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam. Kita mengucap syukur kalau saat ini kita masih kembali bisa beribadah. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyatukan hati kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau berdoa bagi Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap tempat kami masing-masing, dan biar kiranya setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita mau naikkan pujian ini. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan dengan segenap hatimu, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan lagi, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu
perkasa perbuatanmu. Nyanyikan lagi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, yes God, katakan tak usah ku takut, amin. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut, yes God. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau terus menyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Yesus, Engkaulah yang baik, Engkaulah yang setia, tak pernah Mari kita sama-sama menyembah Dia. Mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Dia. Apa yang berkata, Raja di atas segala raja. Shekera labaya, shekera rada. Shekera labaya, shekera Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memegang setiap anak-anak-Mu. Engkau yang mendengar setiap doa kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang bersama dengan kami. Oh Yesus, Engkaulah sumber kemenanganku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
pujian ini menjadi pernyataan iman setiap kita. Mari kita sama-sama katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Yes, God. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kau batu karangku, Yesus pemegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus pemegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan lagi, Dia yang memberi kita kemenangan. Yesus memberiku Ya Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Kaulah Allah kami yang besar, Kaulah batu karang kami. Engkau memegang setiap kami dengan tangan kanan-Mu. Engkau memberikan kami kemenangan. Kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Oleh karena Engkau beserta dengan kami, Engkau memberikan kami kekuatan-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu. Engkau menuntun kami Tuhan di jalan-Mu Tuhan, di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan memakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu yang tangguh ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Kau tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Juga Engkau memberkati segala bangsa yang saat ini sedang ada perang dan tidak aman ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah hati setiap pemimpin bangsa Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan, hati yang serakah, hati yang dipenuhi oleh amarah Tuhan. Engkau lembutkan ya Tuhan, damaikan segala bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya kuasa Tuhan.
di atas segala bangsa Tuhan, ada di bawah kuasa-Mu Tuhan. Turut campur tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan tercurah atas segala bangsa Tuhan. Juga bangsa kami Indonesia ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang aman, bangsa yang terkenal ya Tuhan. Dan Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi Tuhan. Engkau juga berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah setiap keputusan apapun yang diambil Tuhan, boleh Tuhan berasal dari Engkau. Dalam nama Yesus, Engkau berikan hati yang bijaksana, juga para menteri, para pembantu. Engkau satukan hati mereka ya Tuhan, berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga Tuhan mereka boleh bersehati untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau memulihkan Tuhan ekonomi, kondisi bangsa kami Indonesia saat ini, juga COVID yang masih belum berlalu. Tuhan turut campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan vaksin yang sedang berjalan juga Tuhan turut campur tangan, semuanya dilancarkan, semua lapisan masyarakat boleh mendapat vaksin, sehingga boleh menjadi kekebalan bagi tubuh semua umat-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, juga para dokter, para suster Tuhan. Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan berkati kesehatan para dokter dan suster Tuhan. Engkau menjauhkan mereka dari segala macam sakit penyakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami juga Tuhan mengucap syukur untuk firman-Mu ini yang berkata Tuhan, jangan khawatir akan hidup-Mu, akan apa yang hendak kami makan dan apa yang hendak kami minum, dan jangan khawatir pula akan tubuh-Mu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari pakaian dan minuman? Tuhan, terima kasih firman-Mu ini mengingatkan kami untuk jangan khawatir, karena Engkaulah yang pelihara hidup kami. Engkau menyediakan lebih dari cukup apa yang kami butuhkan Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh lebih memperhatikan hidup kekal itu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjaga Tuhan setiap perkataan perbuatan kami Tuhan, sehingga boleh berkenan di hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh setia dan taat sampai akhir, sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang kekal itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, malam hari ini Engkau kumpulkan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan di tempat ini, Gereja Abalaf Jamblang Bapa. Kami bersatu hati mau berdoa Bapa buat gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Di bangsa kami Indonesia, gereja Tuhan Bapa, setiap pemimpin-pemimpin gereja Bapa, Engkau pakai mereka Bapa dengan luar biasa, dengan semangat dan kekuatan semua dari Allah. Kehendak Tuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Engkau pakai setiap pemimpin-pemimpin kami Bapa di gereja Abalaf Jamblang Bapa, juga aku serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, buat setiap tim-tim Bapa, tim SPK juga Bapa, Engkau pakai Bapa dalam nama Yesus, supaya setiap mereka yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Bapa. Engkau kuatkan, Engkau pakai mereka supaya banyak jiwa diselamatkan. Juga tim duka, juga tim rumah duka Tuhan, Engkau pakai Bapa headnya Bapa, dan setiap tim-tim Bapa yang mengikut Bapa, supaya mereka tetap semangat Bapa, roh mereka tetap menyala boleh melayani Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Engkau memberikan Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati keluarga-keluarga mereka yang melayani Engkau.
di dalam nama Yesus Tuhan. Aku juga serahkan Bapa tim misi Yudia Bapa, di dalam nama Yesus Engkau memberkati Bapa, di dalam nama Yesus. Buat setiap kami yang mengikut tim misi Yudia Bapa, tetap roh mereka tetap menyala-nyala dan boleh melayani Engkau, boleh menangkan banyak jiwa di saat-saat pandemi ini. Tuhan, Engkau pakai, Engkau gerakkan hati anak-anak-Mu Bapa yang lemah, Engkau gerakkan hati mereka Bapa. Yang sakit Engkau juga sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga mereka tetap kuat, tetap setia, boleh melayani Engkau. Dan aku juga berdoa dalam nama Yesus buat setiap tim besuk, biarpun lewat online, biarpun lewat seperti biasa yang melayani Engkau, lewat rumah-rumah Bapak yang datang Bapak, Engkau tetap bekerja di dalam hidup kami yang melayani Engkau. Tim besuk tetap setia, tetap kuat, tetap boleh melayani Engkau seperti biasanya dan menangkan banyak jiwa di dalam nama Yesus. Engkau pakai tim besuk lebih luar biasa lagi, Kau tambahkan lagi pekerja-pekerjamu Bapak, sehingga boleh banyak teman-teman boleh bergabung, yang semangat bergabung kepada kami tim besuk Bapak, di dalam nama Yesus, lewat online, lewat datang ke rumah. Di dalam nama Yesus aku serahkan setiap anak-anak-Mu Bapak, anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu yang melayani Engkau. Engkau memberkati, dan aku juga berdoa buat komsel-komsel di rumah, di dalam nama Yesus Tuhan Engkau berkati setiap PKS, tim inti Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka lewat online juga Bapak. Engkau tolong Bapak, dalam nama Yesus Engkau berkati, Engkau berbicara Bapak, berikan mereka roh yang menyala-nyala Bapak, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Banyak teman-teman kami juga akan mendapat Bapak, boleh bergabung bersatu kepada kami Bapak. Banyak orang-orang akan diselamatkan, banyak orang akan dipakai Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Bapak buat banyak orang saat pandemi ini. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak setiap pelayanan, setiap yang melayani Engkau. Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam nama Yesus. Aku serahkan juga Bapak setiap anak-anak Tuhan Bapak, jemaat-jemaat Bapak, gereja Abalov Jamlang Bapak. Banyak yang lemah Tuhan, kami juga tidak tahu, Tuhan Engkau yang tahu. Kami bersatu hati berdoa saat ini buat jemaat Tuhan Abalov Jamlang. Tuhan Engkau kuatkan mereka, Kau tambahkan jiwa-jiwa supaya banyak orang diselamatkan. Kau berkati Bapak pemimpin kami, penatuh kami, pekerja-pekerja Bapak, setiap tim Bapak yang melayani Engkau. Tuhan Engkau berkati mereka di dalam nama Yesus, sehingga Bapak kami boleh berkenan kepadamu, sesuai dengan kehendak Tuhan boleh terjadi di dalam gereja Abalov Jamlang di tempat ini Bapak, boleh menjadi berkat buat banyak orang di dalam nama Yesus. Aku serahkan juga Bapak setiap kami saat ini yang berdoa syafaat ini ke dalam tangan-Mu Bapak, supaya kuasa Tuhan bekerja lewat doa ini. Ada terobosan, banyak orang mendengar Bapak, boleh semangat kembali di dalam nama Yesus. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami menghancurkan dalam nama Yesus setiap kelemahan Bapak, setiap roh jahat, setiap roh intimidasi kami tolak, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, Roh Kudus masuk dalam hati anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau pakai Abalov Jamlang ini di tempat ini supaya lebih luar biasa, lebih semangat di dalam nama Yesus. Roh kami tetap menyala-nyala di dalam nama Yesus. Kami juga tetap kuat, kami tetap setia, boleh melayani Engkau, boleh menangkan banyak jiwa, boleh mendapat berkat-berkat Bapa yang dari Engkau semuanya di dalam nama Yesus. Aku serahkan Bapa saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Ulangan 31 ayat 6, demikianlah firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu berkata Tuhan bahwa kami harus kuat. Hati kami harus tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak perlu takut Tuhan, karena Engkau menyertai kami, karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini setiap jemaat-Mu Tuhan, kalau ada mereka Tuhan Yesus ada roh ketakutan Tuhan, saat ini semua kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkata bahwa kami harus teguhkan hati kami, bahwa kami tetap harus kuat di dalam Engkau, menghadapi masalah apapun, tantangan, pergumulan Tuhan di depan kami Tuhan. Tetapi kalau ketika kami kuat, kami mengandalkan Engkau, Engkau akan menyertai kami kemanapun kami pergi. Itulah janji firman-Mu, dan kami pegang janji firman-Mu. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau Tuhan bimbang Bapa. Biarlah saat ini kami bersyukur Tuhan, kalau setiap jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau teguhkan hati mereka. Biarlah mereka tetap semangat di dalam Engkau. Walaupun keadaan mereka sekalipun tidak baik, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami serahkan Tuhan setiap keluarga-keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Tuhan menopang keluarga-keluarga. Engkau yang menjadi kepala atas keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah ada kesatuan antara suami istri beserta dengan anak-anak. Biarlah anak-anak Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak youth ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, mereka Tuhan Yesus Kau lihat, biarlah anak-anak kami percaya Tuhan. Anak-anak kami anak-anak yang perkasa, anak-anak yang taat akan orang tua, dan anak-anak Tuhan yang tahu menghormati orang tua. Dan terlebih Tuhan, anak-anak yang menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap komsel-komsel youth Tuhan. Biarlah anak-anak ini Tuhan tidak ada yang terhilang. Mereka semuanya Tuhan ada tertanam di komsel Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di komsel. Terlebih juga Tuhan setiap kompak-kompak yang mulai berkembang Tuhan di anak-anak youth ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kompak juga Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan menjadikan setiap orang tua Tuhan menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka Tuhan. Sehingga anak-anak mereka boleh melihat jelas Tuhan, Engkau Tuhan Yesus ada di antara keluarga mereka, di orang tua mereka. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan anak-anak Kega juga Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sejak kecil mereka dididik oleh kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh juga menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, anak-anak yang takut akan Engkau. Segala Tuhan Yesus penghalang-penghalang Bapa, segala roh-roh yang ingin mengikat Tuhan anak-anak kami, keterikatan akan game Tuhan, game online atau apapun Tuhan Yesus, semua kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Yesus yang akan hadir di tengah-tengah keluarga ini, di tengah anak-anak ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, biarlah lewat ibadah Tuhan yang ada di ibadah di Abalaf Jamlam KBC ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Baik ibadah umum, ibadah doa malam Tuhan, SPK Tuhan, juga ibadah youth, ibadah Kega Tuhan. Biarlah setiap orang yang melihat, orang yang mendengar Tuhan ibadah kami boleh diberkati Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh Tuhan lewat pendengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dan kami percaya Tuhan, kami tidak mau takut karena Engkau yang selalu bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya. Terlebih besar, kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Bapa, kuasa-Mu tak pernah terlambat bekerja. Kuasa-Mu selalu ada di saat kami membutuhkannya. Dan saat ini ya Bapa, kami sangat membutuhkan kuasa dan kasih-Mu. Curahkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini. Biarlah kuasa pemulihan, urapan pemulihan, urapan kesembuhan, urapan pelepasan, urapan kelegaan tercurah di tengah-tengah kami. Kepada kami membutuhkannya ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terjatuh bangkit kembali di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Sembuhkan ya Bapa roh, jiwa, tubuh, hati dan pikiran kami. Sembuhkan ya Bapa hubungan kami. Sembuhkan ya Bapa keuangan kami. Sembuhkan ya Bapa rohani kami Bapa. Sembuhkan segala sesuatu yang perlu Engkau sembuhkan ya Bapa di dalam hidup kami. Semangat yang pudar, semangat yang padam, roh yang pudar dan roh yang padam, Tuhan nyalakan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi kami senantiasa dengan minyak baru, anggur baru, dan minyak kudus-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa seluruh anak-anak-Mu Tuhan di dalam seluruh pekerjaan mereka. Dalam usaha bisnis Tuhan, dalam pekerjaan, baik di kantor Bapa, pekerjaan secara pribadi Bapa, online, apapun dikerjakannya Bapa, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau mendengarkan setiap doa yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Engkau tampung di dalam kirbat-Mu. Engkau menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Sebab segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami senantiasa mengucap syukur sambil menantikan janji, berkat dan pertolongan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Bapa untuk melengkapi sukacita kami. Kami mau diberkati dengan firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami ya Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami supaya benih ilahi ditabur, berbuah dalam hidup kami Bapa. Kami lakukan dan kami berbahagia lakukan firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kudus urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang ada, ibadah online. Mari kita tetap antusias, tetap semangat, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan lewat persekutuan yang ada. Malam hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita supaya kebenaran itu termeterai sebagai benih ilahi di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini yaitu fokus yang utama. Pembacaan kita dari Matius pasal 6 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mendengar ayat ini, mungkin langsung kita berespon di dalam hati bahwa ayat ini saya sudah hafal, saya sudah tahu, bahkan sudah ada di luar kepala mungkin. Karena ini adalah salah satu ayat favorit bagi orang percaya. Kenapa? Karena di sana ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Namun, apakah kita benar-benar fokus kepada apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Nah, firman ini dimulai dengan kata carilah dahulu. Kata carilah, mereka yang mengikut Yesus Kristus dihimbau untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala yang ada, di atas perkara-perkara duniawi, di atas segala kebutuhan kita. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat selanjutnya di atas, bahwa Bapa yang akan mengerjakan, akan menjamin penyediaan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, kata kerja mencari itu menunjukkan bagaimana kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Nah, di dalam firman ini Tuhan Yesus menyebutkan dua hal yang harus kita cari. Yang pertama, kerajaan Allah, di mana kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kepemimpinan, otoritas, dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan pribadi kita dan melalui ibadah kita.
Jadi dengan kata lain kita harus berdoa agar kerajaan Allah akan datang dengan kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk apa? Untuk menghancurkan kuasa setan-setan. Untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Dan pada akhirnya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri di dalam Lukas 11 ayat 20 berkata, kalau aku mengusir setan, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi jelas bahwa kerajaan Allah itu ada kuasa, ada otoritas dari Allah di dalamnya, dan Tuhan Yesus sendiri sebagai raja di atas segala raja yang memimpin, yang memerintah di dalam kerajaan Allah itu. Dan kita harus benar-benar mengerti ini. Kita harus sungguh-sungguh agar kita ada di dalam pemerintahan Tuhan setiap hari. Nah, inilah fokus yang utama yang kita harus kejar, yaitu kerajaan Allah. Fokus yang kedua yaitu kebenarannya. Artinya melalui Roh Kudus kita harus berusaha untuk mentaati perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus, dan kita tetap terpisah dari kehidupan dunia ini dan menunjukkan kasih Yesus terhadap semua orang. Kita boleh bandingkan di dalam Filipi 2 ayat 12, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu senantiasa taat, oleh sebab itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita diminta tetap mengerjakan keselamatan itu. Ketika saudara dan saya sudah percaya Yesus, kita menerima keselamatan itu, maka itu tetap harus dikerjakan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 2, di sana pun dikatakan, pikirkan perkara yang di atas. Kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, kita diminta untuk memikirkan perkara yang di atas, yaitu perkara kerajaan Allah. Jadi inilah fokus utama yang Tuhan minta untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, catatan penting yang kita harus perhatikan supaya kita mengerti dan menangkap fokus yang utama yang Tuhan minta kepada kita untuk lakukan. Kita baca itu dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Garis bawahi, kerajaan Allah bukan soal makanan dan soal minuman, bukan hal-hal lahiriah. Jadi di sini benar-benar Bapa mau kita fokus kepada hal yang utama ini, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus memikirkan hal itu. Jadi Roma 14 ini ayat 17 ini sesungguhnya kerajaan Allah dan perkara dunia, kerajaan Allah dan kebutuhan kehidupan kita tidak boleh dicampur adukan. Dengan kata lain, bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya
inilah fokus yang harus kita kerjakan. Ya, perkara dunia dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33 tadi, soal semua yang kita butuhkan, makan, minum, pakaian, kesembuhan, berkat, itu adalah urusan Bapa. Jadi Tuhan mau kita jangan memikirkan di situ, tapi memikirkan tentang perkara yang di atas, tentang bagaimana kita bisa tetap setiap hari ada di dalam kerajaan Allah, yaitu di dalam pemerintahan Tuhan, dalam otoritas Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita mengalami ya kuasa lewat kehidupan kita dan lewat ibadat-ibadat dan lewat kebenarannya, bahwa kita harus berusaha mentaati perintah Tuhan dan memiliki kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Kalau saya bisa kasih gambaran demikian, ketika orang tua memberikan kita satu tanggung jawab, anakku, kamu harus sekolah baik-baik. Soal biaya, papa yang bertanggung jawab. Artinya begini, sang anak tidak boleh teralihkan fokusnya kepada kebutuhan biaya sekolahnya, karena jelas-jelas itu adalah tanggung jawab daripada orang tua. Orang tua hanya meminta untuk kita fokus untuk belajar, asik belajar, nikmati belajar, supaya nanti ada hasilnya. Karena kalau kita fokus dalam belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya, dan kita juga memikirkan tentang kebutuhan biaya sekolah kita, maka fokus kita ini tidak akan maksimal. Malah kita bisa stres, mungkin tertekan sebagai anak-anak yang belajar, udah mikirin pelajaran yang susah, mikirin juga bagaimana uang sekolah saya. Itu harus dipisahkan. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Orang tuanya meminta fokus belajar supaya kamu mendapat nilai yang baik, supaya kamu bisa berhasil. Jangan pikirkan urusan biaya sekolah. Nah, inilah yang gambaran, inilah yang Tuhan Yesus nyatakan lewat Matius 6 ayat 33. Kalau kita baca dalam ayat 6 ayat 32b, di sana dikatakan bahwa Bapamu mengetahui bahwa kamu memerlukan semua itu. Apa itu semua itu? Makanan, minuman, pakaian, kesembuhan, kesehatan. Itu adalah tanggung jawab Bapa. Itu adalah bagiannya Bapa. Bapa tidak mau kita teralihkan ke fokus itu, tapi biar kita tetap fokus, kerjakan, pikirkan perkara yang di atas, pikirkan bagaimana kita harus setiap hari menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan kita dibawa ke pemimpinannya. Kita senantiasa fokus untuk berusaha mentaati firman setiap hari dan memiliki kebenaran dalam hidup kita. Jadi pisahkan ini. Makanya katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikunci ya, kata koma, kemudian bagian kita, maka semuanya itu. Ayat 25 sampai 32, yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, hanya fokus kepada makanan, minuman, pakaian, keuangan, hanya fokus di situ. Kata Tuhan Yesus, Bapamu tahu kamu memerlukan itu. Bapamu akan menyediakan bagi kamu. Mari kita minta Roh Kudus menyingkapkan rahasia ini.
Mungkin kita sudah hafal benar ayat ini. Namun apakah kita mengalami impact, kita mengalami, saudaraku, firman ini? Apakah kita merasakan? Seringkali banyak anak-anak Tuhan yang kecewa. Dia mungkin berkata, Tuhan, aku sudah beribadah, aku sudah berdoa, tapi kenapa kebutuhan saya tidak terpenuhi? Mungkin kita melakukan ibadah, ya, kita berdoa, tapi kita nggak fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sambil ibadah, sambil berdoa, tapi kita memikirkan, ya, ranah atau area daripada bagian daripada Bapa soal kebutuhan kita. Jadi kita teralihkan. Jadi kita nggak fokus kepada fokus yang utama. Nah, Bapa mau supaya kita dalam kerajaan Allah dan kebenaran itu, ayat 17 tadi, Roma 14, bahwa kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapa mau kita mengalami ini, menikmati ini, ya, damai sejahtera. Ketika kita fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ada damai sejahtera. Kita menghidupi, ya, hidup dalam kebenaran dan merasakan sukacita oleh Roh Kudus. Kita tetap bekerja, namun Bapa menyediakan lewat kita bekerja dan berusaha. Ada penyediaan Bapa di sana. Jadi kenapa kita tidak bisa menikmati, ya, firman Tuhan, janji Tuhan? Karena kita belum mengerti, belum bisa memisahkan, ya, bagian kita dengan bagian Tuhan, fokus kita dan fokus Tuhan. Jadi jelas sekali lagi, bagian kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata semua itu, kebutuhan kita apapun terhadap kita masing-masing dalam hidup dan keluarga, dalam pekerjaan bisnis kita, itu adalah penyediaan oleh Bapa, dari Bapa surgawi. Sehingga saudaraku, dikatakan dalam Matius 6 ayat 34, perintah dari Tuhan Yesus, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, cukup hari ini. Jadi itu perintah, jangan khawatir. Artinya apa? Bapa bertanggung jawab dalam kehidupan kita orang percaya sebagai anak-anaknya. Bahkan dikatakan, kalau kamu manusia yang jahat, kita orang tua yang jahat, mengerti dan tahu memberi yang terbaik kepada anak kita. Nggak mungkin anak kita minta roti, minta ikan, kita kasih ular, kita kasih batu. Kita mengerti itu. Dan bandingkan bagaimana Bapa di surga, Bapa yang terlalu baik, yang pasti memenuhi kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Kita camkan dan renungkan kembali firman ini, dan kita minta pengertian Roh Kudus supaya kita menangkap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kiranya kebenaran firman ini boleh memberkati kita, dan kita renungkan dan kita mulai memperbaiki fokus kita, bahwa ternyata kita harus memikirkan perkara di atas, itu memikirkan kerjaan Allah dan kebenarannya. Urusan kebutuhan kita itu urusannya Bapa, tanggung jawabnya Bapa surgawi. Maka kita akan menikmati, ya, kebenaran Allah dan sejahtera Allah dan sukacita oleh Roh Kudus Allah. Dan kita boleh merasakan benar-benar apa itu hidup di dalam kerajaan Allah. Bapa, terima kasih. Berikan kami pengertian lebih dalam lagi betapa dalamnya kebenaran firman Matius 6 ayat 33. Jelas-jelas Tuhan Yesus memerintahkan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas fokus di sana,
ada batasan di sana bahwa kami harus fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan bagian Bapa menyediakan segala keperluan kami, apapun itu. Dengan demikian kami akan menikmati kerajaan Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak Bapa yang ada di rumah, dimanapun berada. Apapun keperluannya, Engkau yang tahu. Dan Engkau juga tahu Bapa bahwa kami membutuhkan semuanya itu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang susah, angkat yang terjatuh, topang mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus dan kebenaran firman Allah. Dan sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel dalam nama Tuhan Yesus tercurah atas kami dalam tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan usaha dan bisnis kami, dan kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.